Shalom, selamat malam saudara-saudara. Mengakhiri aktivitas kita dan mensyukuri berkat Tuhan sepanjang hari ini, mari kita mengucap syukur dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas. Biarlah ya Tuhan apa yang kami lakukan sepanjang hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Mensyukuri segala berkat-Mu sepanjang hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari Matius 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkata Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Firman Tuhan. Rendah hati. Orang yang menghidupi tradisi agama belum tentu adalah orang yang betul-betul religius. Orang tidak religius sekalipun bisa melakukan praktik agama seperti berpakaian khusus, berdoa, beribadah rutin, memegang jabatan tertentu di tempat ibadah, mengutip kitab suci, bahkan mengajar dan menasihati orang lain dengan firman Tuhan. Kita pasti ingin mengikuti orang yang betul-betul religius, bukan yang hanya kelihatan religius. Yesus mengkritik ahli Taurat dan orang Farisi yang mengikuti tradisi agama hanya supaya dapat dilihat dan diikuti orang lain. Mereka menekan tali sembahyang, yaitu kotak berisi ayat yang diikatkan di dahi dan di tangan untuk mengingatkan mereka akan hukum Tuhan setiap hari. Mereka juga mengenakan jumbai dengan benang ungu kebiruan di ujung jubah mereka yang mengingatkan mereka akan perintah Tuhan. Sayangnya, apa yang mereka sukai bukan Tuhan atau firman-Nya, melainkan penghormatan dari masyarakat. Yesus sungguh-sungguh mengkritik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Mereka mengatasnamakan Tuhan untuk membuat hidup orang lain menjadi berat dengan berbagai aturan Taurat yang sangat ketat. Ironisnya, mereka sama sekali tidak mau menyentuh sedikit pun apa yang mereka ajarkan. Walaupun demikian, Yesus tetap mengajarkan kepada kita untuk mendengarkan dan memperhatikan ajaran mereka yang baik. Namun, kita perlu bersikap kritis terhadap perbuatan mereka yang jahat dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Perlu kedewasaan dan kerendah hatian untuk dapat melakukan yang Yesus minta. Saudara, kiranya kita menjadi orang yang benar-benar religius, bukan sekadar orang yang terlihat religius. Kiranya kita juga selalu kritis dalam menerima ajaran yang benar dan menghindari cara hidup yang salah dari orang yang mengajarkannya. Mari kita meminta kerendah hatian kepada Allah dan juga anugerah-Nya agar kita dapat mendengarkan dan menaati segala firman-Nya dengan benar. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Ajar kami untuk senantiasa selalu rendah hati ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Malam ini kami akan kembali beristirahat ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menjaga dan melindungi kami sepanjang malam ini, sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang, dan esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.